ketika setan dan manusia bertempur, lalu pertempurannya untuk apa? Maka yaitu untuk bagaimana memperebutkan anak keturunan. Karena setan bersumpah untuk berusaha menjauhkan anak keturunan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memalingkan daripada ketaatan, untuk ingkar, untuk maksiat, sehingga kesempatan ini setan terus-menerus menggoda manusia. Seperti dalam Quran surah Al-Isra ayat 62 sampai 64. Ketika bagaimana iblis ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika iblis ini diusir, ketika iblis ini dikeluarkan dari surga dan tempat terakhirnya adalah neraka, maka iblis ini bersumpah, bahkan minta ditangguhkan sampai hari kiamat, bahwa iblis ini akan benar-benar menyesatkan seluruh anak Adam kecuali sebagian kecil. Maka Allah berfirman kepada iblis bahwa pergilah barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasan semuanya. Dan ketika itu, ketika bagaimana iblis dikutuk, iblis diusir, iblis bersumpah untuk bagaimana menyesatkan anak Adam, untuk menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika yang mengikutinya, maka mereka akan celaka, mereka akan tersesat, dan balasannya adalah neraka jahanam. Maka ini bagaimana kita dilahirkan dalam keadaan lurus, dalam keadaan baik, dalam keadaan fitrah. Maka tugas orang tua mengarahkannya. Nah, ketika ternyata ada suatu hal yang belum baik, maka itu bisa bagaimana digoda oleh setan, diikuti oleh hawa nafsunya, sehingga menjadi yang ingkar, sehingga menjadi yang melawan, sehingga menjadikan hal yang bagaimana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh karena dari godaan iblis, godaan setan, dan diikuti oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah menciptakan hambanya dalam keadaan lurus. Sesungguhnya setan datang kepada mereka dan memalingkan mereka. Maka kita sering dapati ketika bagaimana kita sebagai ayah, sebagai ibu, yang bagaimana ingin menjadikan anaknya soleh-solehah, penyenang hati, namun kenyataannya ada ujian dan cobaan. Itu adalah bagaimana godaan daripada setan, godaan daripada hawa nafsu yang itu menjadikan tidak menjadi penyenang hati. Maka pentingnya teladan dan doa untuk bagaimana menjadikan anak yang soleh, bagaimana senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijadikan anak keturunan yang soleh dan soleha, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak mudah karena lawan kita yaitu tidak bisa dilihat, lawan kita tidak bisa bagaimana kita raba, tapi lawan kita menghasut pikiran, menghasut hati, menghasut hawa nafsu, dan memberikan tipu daya. Itulah tipu daya setan, tipu daya iblis. Yang kita berdoa mudah-mudahan anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan petunjuk, diberikan hidayah, dan kita sebagai orang tua mudah-mudahan diberikan kesabaran dalam mengingatkannya, dalam membimbingnya, dalam mengarahkannya untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jikalau ibunda memiliki tanggapan seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jikalau suka, bisa di like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.